Mereka melakukannya karena putus asa dan kemudian menggunakan jalan pintas, padahal sudah jelas bahwa pesugihan merupakan perbuatan yang sangat sesat. Masih banyak cara lain untuk mendapatkan kekayaan, salah satunya dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen. Absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri pesugihan kandang Bubra. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Pesugihan kandang Bubra. Sebelum kita tahu bagaimana dan seperti apa ciri-ciri dari mereka pelaku pesugihan kandang Bubra, maka kita ketahui dulu syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menggunakan pesugihan ini. Langsung saja, ini syarat-syaratnya. Rumah milik sendiri. Mereka yang ingin melakukan pesugihan kandang Bubra harus memenuhi syarat utama, yaitu memiliki rumah sendiri. Para pelakunya ini memiliki pantangan atau dilarang untuk melakukan renovasi pada rumah, kontrakan atau rumah milik orang lain. Renovasi harus rutin dilakukan secara spiritual. Rumah yang selalu direnovasi akan menjadi selaras. Renovasi yang dimaksud ini bukan renovasi besar-besaran. Mereka yang melakukan pesugihan kandang Bubra dalam melakukan renovasi ini hanya melakukan beberapa tambahan maupun bongkaran-bongkaran. Misalnya dengan mengganti warna cat, mengganti keramik atau pintu. Intinya dalam melakukan renovasi ini harus rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Puasa weton. Ketika melakukan pesugihan kandang Bubra ini, mereka harus dan wajib melakukan puasa weton. Puasa ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Hal ini dimaksud supaya tingkat energi spiritualnya selalu terjaga, tidak menurun. Tak dipungkiri, pesugihan kandang Bubra ini sangat banyak diminati, mengingat tata cara dan persyaratannya terbilang mudah dan tidak memberatkan. Selain itu, pesugihan ini juga dipercaya tidak memerlukan tumbal. Ciri-ciri pelaku pesugihan kandang Bubra. Kamu yang telah mengetahui syaratnya serta tata cara dari pesugihan kandang Bubra ini. Berikut ciri-ciri dari para pelaku pesugihan. Di rumahnya ada kamar rahasia saat kamu bertemu pada orang yang melakukan pesugihan kandang Bubra. Bisa dipastikan bahwa pemilik rumah itu akan membuat sebuah kamar khusus dan rahasia. Kamar itu dibangun untuk melakukan ritual pesugihannya. Kamar itu hanya boleh dimasuki oleh pelaku pesugihannya. Bagi orang luar, bahkan anggota keluarganya sendiri pun jangan berharap bisa ikut memasuki kamar itu. Sebagai pembeda dengan kamar lainnya, di kamar rahasia itu akan diletakkan sesajen-sesajen di lantai ruangannya, seperti kaca dengan penutup kain berwarna hitam, sebagai penanda antara portal dunia gaib dan dunia nyata.
Kaca berukuran standar itu wajib dimiliki para pelaku pesugihan kandang bubra yang diletakkan di dalam rumahnya. Lokasi penampakan akan ada penampakan di luar nalar, sering terjadi di sekitar rumah. Hewan-hewan ternak yang sebelumnya bukan dari bagian penghuni rumah itu kemungkinan nampak memasuki area rumah di malam hari. Bukan itu saja, kamu juga bisa melihat sosok berwujud wanita cantik lengkap dengan mahkotanya. Sosok tersebut dipercaya sebagai makhluk halus yang diundang di lokasi tersebut. Memiliki patung pesugihan. Patung pesugihan yang dimiliki ini tergantung jenis ritual yang dilakukan. Jika pelaku mungkin menggunakan patung itu sebagai simbol akan kekuatan yang disembahnya. Patung tersebut biasanya diletakkan di atas atap rumah atau di tengah kolam aura rumah yang angker. Rumah-rumah yang dihuni pelaku pesugihan kandang bubra ini secara eksteriornya sangat mewah. Meski begitu, rumah yang nampak mewah itu ternyata tidak mampu mengalahkan aura angker dari rumah tersebut. Aura angker ini makin terasa waktu malam hari. Orang-orang awam yang tak memiliki kemampuan pun bisa merasakan suasana dari rumah yang dihuni pelaku pesugihan kandang bubra tersebut. Seramnya terdengar suara-suara aneh. Bila kamu sering mendengar suara aneh, misalnya binatang, anak kecil, atau suara tangisan maupun tawan di sebelah rumahmu, kamu bisa mempertanyakan dari mana sumber keuangan mereka. Tapi bukan berarti kamu bisa mengeneralisir kepada setiap suara yang datang dari tetangga sebelah rumah kamu. Ya, berpikir positif itu tetap harus dilakukan kepada siapapun. Tercium aroma aneh bagian dari ritual pesugihan kandang bubra ini. Pelakunya akan menggunakan dupa, kemenyan maupun wewangian lainnya. Maka tidak heran bila kamu bakal mencium aroma-aroma aneh dan tak biasa, karena setiap proses ritual yang dilakukan pelakunya secara otomatis. Aroma-aroma itu bakal merebak di sekitar rumahnya. Begitulah ciri dari mereka pelaku pesugihan kandang bubra. Mereka melakukannya karena putus asa dan kemudian menggunakan jalan pintas demi meraih kekayaan. Padahal jelas bahwa pesugihan merupakan perbuatan yang sesat. Masih ada banyak cara lain untuk mendapatkan kekayaan, salah satunya dengan cara bekerja keras dan juga melakukan sedekah. Semoga kita terhindar dari keputusasaan dan tidak melakukan jalan pintas tersebut. Terima kasih.